Shalom, selamat pagi. Saat ini saya Pendeta Rohani Hastors Nainggolan bersama dengan suami saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami hari yang baru dan nafas hidup. Mengawali hari ini, kami bersama-sama mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga pemuda gereja, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 dengan judul Pengandalan Diri Diganti Pengandalan akan Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berbunyi, "Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut." Amin. Dari bacaan tadi kita mau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut. Apakah perkataan pemazmur dengan pengandalan dirinya di ayat yang ke-7? Pemazmur berkata, "Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya." Apakah perkataan pemazmur tentang pengandalan akan Tuhan di ayat yang ke-8? Pemazmur berkata, "Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut." Dari dua pertanyaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa di ayat yang ke-7, Daud mengakui akan dosa kesombongannya yang mengandalkan diri sendiri. Hal ini tercatat dalam 1 Tawarik 21 dan 2 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Daud berpikir dan merasa bahwa dalam kepemimpinannya, Israel menjadi suatu bangsa yang kuat dan berjumlah besar. Di balik pikiran dan perasaan itu sesungguhnya Daud bangga akan berbagai prestasi dan kekuatannya yang besar. Daud bermegah di dalam kemampuan manajemen manusia dan jumlah yang besar, bukan bermegah dalam kuasa dan kebenaran Allah. Harus kita ingat bahwa Tuhan benci kesombongan, dan kesombongan menjadi akar dari kejatuhan. Itulah sebabnya paradigma Daud di hadapan Tuhan adalah dosa. Di ayat yang ke-8, Daud mengakui akan kebaikan Tuhan yang telah diterimanya. Kebaikan Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia, kematian dan kebangkitannya, sehingga kebangkitan Kristus merupakan tindakan Allah yang menghancurkan dan mengalahkan kuasa iblis dengan segala tipu daya dan kesombongannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering melihat orang-orang yang mengandalkan diri sendiri, atau mungkin kita adalah salah satunya. Mengandalkan diri sendiri sama artinya mengandalkan apa yang ada pada diri sendiri. Misalnya uang, deposito, kekayaan, status, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Ada juga yang melakukan segala sesuatu untuk melayani dengan mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Begitu banyak contoh orang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 sangat jelas bahwa Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8 juga disampaikan bahwa Tuhan memberkati orang yang mengandalkannya. Bila mengandalkan kekuatan sendiri mendatangkan kutuk bagi kita, maka pasti mengandalkan Tuhan akan mendatangkan berkat yang memberikan kekuatan meskipun berhadapan dengan berbagai tantangan dan tekanan. Berkat yang tidak akan berhenti menghasilkan buah dalam musim kekeringan. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya tadi, kita semua tentu dapat belajar bahwa kita semua harus memastikan bahwa anggota keluarga kita
hidup mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mempercayai Tuhan dalam segala hal, mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita, dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita semua harus dapat mematahkan roh mengandalkan diri sendiri dengan mengakui bahwa hanya Tuhan sumber segalanya bagi kita. Kita harus menjadikan Tuhan sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber kemenangan, dan sumber segalanya dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat Tuhan bertindak dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Ya Yesus, berdaulat dan berkuasalah atas hidup kami, agar kami mengalami kemenangan dari kuasa pengandalan akan diri sendiri. Ajar kami untuk senantiasa percaya dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya mereka pun dimampukan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin.